Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif ya, dari SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Saya hanya ingin minta Bu Dokter untuk memberikan motivasi pada saudara kita semuanya. Kita sebagai orang Islam yang turunan ya, warisan dari orang tua, sehingga merasa dirinya itu wis biasa-biasa saja, Islam ya seperti ini. Tapi kalau kita melihat perjuangan dari Bu Dokter Mu'alaf itu memang luar biasa. Yang ingin saya harapkan dari Bu Dokter, bagaimana untuk memotivasi kepada saudara kita yang Islamnya sudah lama dari lahir, sehingga teman-teman itu melaksanakan Islam yang merasa kebutuhannya itu terpenuhi dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Maksudnya Bu Dokter kan begitu mu'alaf, ternyata sepenuh hatinya, seluruh jiwa raganya itu tersentuh dengan ajaran yang begitu indahnya Islam. Bagaimana untuk memotivasi saudara kita ini yang sudah Islam mulai lahir sampai sekarang itu supaya rasa girohnya itu lebih lagi. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Emi dari PCA Ngagel sendiri. Yang akan kami tanyakan pada Bu Dokter yaitu kiat-kiat kita sebagai orang Aisyah, sebagai muslimah itu supaya Islamnya itu lebih baik dan lebih baik lagi, itu mohon di-share cara-caranya. Terima kasih. Ya, silakan Ibu ya. Dari Bapak dulu. Bapak dulu ya. Ini mungkin apa ya? Motivasi atau bukan ini ya? Bagi saya yang tadi dari luar Islam itu ya, kan di surat Al-Qasas itu ya, ayat 56 dibilang ya, pernah Allah bilang kalau kepada Rasulullah nggak bisa memberi hidayah ya, petunjuk gitu kan kepada pamannya ya waktu itu ya, tapi karena hanya Allah ya yang bisa memberi petunjuk, dan Allah yang paling tahu siapa yang mau diberi petunjuk gitu ya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekalian, berarti Bapak Ibu, orang tua Bapak Ibu itu orang-orang yang pilihan Allah ya, yang mau diberi petunjuk gitu. Jadi saya pun bersyukur, beruntung, karena ternyata walaupun telat ya kalau dibilang 36 tahun baru kembali ke fitrah ini ya, itu masih bersyukur gitu ya, karena Allah pilih. Cerita sedikit, waktu kami tadi sempat umroh itu saya susah lihat nih di keramaian gini. Saya bilang suami, Bi nanti kamu yang cariin saya ya, saya nggak bisa ngelihat kamu, aku bilang gitu ya. Nanti banyak orang Arab gitu ya. Oh iya, gampang nyari kamu yang paling sipit katanya. Sipit kan jarang ya di sana ya. Jadi tapi dari bercandaan itu saya justru iya, saya jadi lihat sekeliling. Iya, kok teman saya yang sipit jarang ya ada di situ. Gitu. Berarti kan termasuk pilihan juga ya. Allah masih kesempatan. Tadi saya pikir, tapi kok ya baru 36 tahun. Tapi ya masih untung, masih sempet. Coba udah telat ya. Saya nggak sempet bawa papa saya ya, sudah keburu meninggal, belum dalam Islam gitu ya. Mantan suami saya juga belum dalam Islam gitu ya. Itu jadi mungkin apa ya, kayak ngelihat ini Islam dari mata saya yang dulu di luar Islam ya. Saya biasanya orang yang kritis banget. Saya baca Bible saya itu mungkin mentor saya dulu tuh gemes Pak, nanya mulu, kritis gitu ya. Apa kok gini, kok ini di sini gini, kok di situ gitu ya. Tapi saya nggak temukan itu ketika saya membaca Al-Quran. Yang biasanya saya baru halaman berapa udah nanya,
ini udah saya selalu cerita di YouTube itu, Bapak kalau ngikutin di YouTube itu, saya selalu bilang, saya baru sadar sampai juz 27, saya baru nyadar, kok dari tadi belum ada yang saya tanya. Dari kemarin-kemarin belum ada yang saya tanya. Segitu, Masya Allah ya, memang tauhid ya, beruntung kita yang bisa tauhid ya, berpegang pada tali agama Allah tauhid ini, karena memang itu mungkin pegangannya ya gitu ya. Ketika kita yakin juga sama kitab suci Al-Quran kita, kalau itu benar-benar kitab suci yang dijaga dari perubahan, dijaga dari kesalahan gitu ya, itu membuat kita semakin bersyukur sih sebenarnya. Tadi saya cerita ya, saya udah baca semua kitab yang lain gitu ya. Dan tadinya awalnya saya misalnya Innad dina indaullahi Islam gitu ya. Kok sepede ini ya bisa dibilang ya. Agama yang diridhoi di sisi Allah ya Islam gitu ya. Kok terus yang kemarin saya gimana gitu ya. Gitu. Itu tapi ternyata benar ya, Masya Allah gitu ya. Kalau saya belajar Islam walaupun saya istilahnya susulan gitu ya, kalau saya belajarnya versi susulan gitu, tapi karena nggak ada yang di otak-atik lah, nggak ada yang direkayasa segala macam, itu kayak rasanya saya baru belajar segini, baru belajar ketemu yang di sini, tiba-tiba tuh benang merahnya itu dapat gitu. Oh ini bahwa tauhid ini ya yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang diutus Allah, cuman satu yang dibawa pesannya ya tauhid ini gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini kok ya itu masih bisa ya kita kembali, kita termasuk umat-umat yang sudah kembali kepada tauhid gitu ya. Jadi mungkin itu yang perlu kita jaga, karena betul-betul Islam tuh agama ilmu ya. Ini saya satu lagi saya iri sebenarnya ya sama Bapak Ibu ini, mudah banget dapat pahala jariah ya. Ya ilmu itu katanya ilmu yang diajarkan Bapak Ibu sekalian itu pahala jariah ya Bu, nggak putus ya. Walaupun sudah meninggal itu mungkin buku amalnya itu masih dibuka ya, sampai anak-anak didiknya ngajar lagi, dapat ilmu lagi. Dulu kenapa saya nggak jadi guru ya itu ya. Arahnya ke dokter gigi, makanya nih anak-anak mudah-mudahan pada mau jadi guru ya. Iya, liburnya juga bisa bareng lagi sama anak-anak. Ya jadi itu mungkin Pak, mudah-mudahan bisa hal yang bisa kita syukuri setiap hari, nikmat iman, nikmat Islam ini. Semoga kita sampai akhir hayat kita masih dipilih Allah untuk tetap dalam hidayah ini ya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kemudian yang kedua, yang Ibu ya, yang waktu saya pelajari mungkin gak hanya fikih wanita muslim tadi ya, akidah, tadi saksya Islam gitu. Memang kalau waktu di pesantren itu yang tadi saya ceritakan, ada guru-guru yang datang, tapi kan di sana saya cuma 3 bulan ya. Nah itu selebihnya setelah itu memang saya kembali ke rumah, tapi rumah yang dipinjamkan teman, bukan rumah saya gitu ya. Itu di situ alhamdulillah pelajarannya masih lanjut, tapi itu masih zaman pandemi, jadi masih lewat Zoom waktu itu. Tetap harus ada gurunya sih waktu itu, karena tadi satu pesan dari ustazah yang nuntun saya syahadat. Dia tahu saya suka baca buku, jadi dibilang stop ya baca bukunya, pelajari dulu, tadaburi dulu Al-Quran. Jadi waktu itu saya justru disuruhnya bolak-baliknya itu baca Al-Quran dulu, udah selesai ulang lagi, udah selesai ulang lagi gitu. Katanya suruh kejar kuantitas dulu, malah ngerti nggak ngerti, kuantitas dulu. Nanti habis itu kualitas ditadaburi. Ini udah, kenapa? Karena itu jadi kayak filternya ya Bu, kayak filternya ketika kita misalnya tadi dengar
ceramah, denger YouTube, baca buku, ya mungkin namanya kita manusia mungkin masih ada salah-salah ya, kepleset-kepleset, salah ngomong, salah nyampaikan, salah tafsir dan sebagainya. Nah, saringan kita, kayaknya di Al-Quran nggak gitu, ya kan? Ya udah paling lengkap, paling benar kan di dalam Al-Quran ya, gitu ya, yang nggak mungkin salah. Jadi waktu itu saya cuma disuruhnya yang pertama kali di perdalamnya itu di Al-Quran dulu, gitu. Jadi setelah itu mau baca yang lain, dengar yang lain itu disilahkan gitu. Tapi memang selalu ada guru ya, kalau enggak nanti kita tersesat juga ya. Gitu. Bisa nyasar, makanya ini Masya Allah Bapak Ibu guru ini.